Di Indonesia, belakangan ini ada penambahan kasus baru positif COVID-19 sebanyak 850 orang. Kasus positif COVID-19 berjumlah 4.265.740 orang. 353 orang dinyatakan sembuh, sehingga total kesembuhan COVID-19 berjumlah 4.177.700 orang. Selain itu, 8 orang dinyatakan meninggal dunia. Kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia bertambah menjadi 144.163 orang. Sedangkan di daerah Kota Batam sendiri, yang terkena positif COVID-19 berjumlah 25.855 orang. Dan yang sembuh berjumlah 25.013 orang. Dengan kasus kematian akibat COVID-19 di Kota Batam berjumlah 842 orang. Di dalam video ini, bertujuan untuk mengetahui sebuah cerita sumber yang selamat dari COVID-19 dan menyampaikan cerita tersebut kepada masyarakat yang bermaksud untuk sebagai pengetahuan dan peningkatan kewaspadaan terhadap COVID-19. Pada video ini akan melakukan wawancara terhadap sumber yang tinggal di daerah Kota Batam. Terdapat 6 sumber yang sudah pernah sembuh dari COVID-19 dan sumber akan menjawab ataupun bercerita sedikit tentang sumber itu sendiri sesuai pertanyaan yang ditanyakan. Pada sumber pertama yang bernama Fendi, berumur 21 tahun. Apakah Anda percaya kalau COVID-19 itu sangat berbahaya? Iya, karena itu adalah salah satu virus dan satu penyakit wabah yang sangat berbahaya dan bisa membuat orang untuk sakit parah dan hingga ke rumah sakit dan bisa merebut nyawa seseorang juga. Sejak kapan Anda terkena positif COVID-19? Saya gejala awalnya itu dari pilek dan semakin lama saya tidak merasa enak dan saya melakukan antigen di rumah sakit di tanggal 4 bulan Mei 2021. Disitulah dinyatakan positif COVID. Bagaimana perasaan Anda ketika terkena COVID-19? Perasaan saya ketika kena COVID-19 itu ketika saya istirahat atau tidur atau mengisi tenaga saya kembali, dan ketika saya bangun rasanya itu tetap capek, tidak ada terisi tenaga sama sekali. Penanganan COVID-19 dari rumah sakit atau di rumah? Di rumah. Bagaimana penanganan isolasi Anda di rumah? Saya diajukan setelah saya melakukan PCR dan suratnya tertulis positif COVID-19. Saya dihubungi oleh pihak kesehatan dan disuruh untuk stay di rumah, isolasi di rumah selama 10 hari, dan disuruh banyak makanan-makanan sehat, contohnya seperti vitamin, supply vitamin dan lain-lain, dan banyak makan buah seperti itu. Apakah pesan Anda untuk masyarakat terkena COVID-19? Untuk yang terkena COVID-19, saya saranin atau saya wajibkan kalian stay di rumah. Kalau kalian isolasi di rumah, ikut protokol kesehatan juga dan kata-kata dari dokter yang dinasihati. Terus yang bagi yang tidak kena, saya sarankan untuk tetap stay di rumah, stay safe, dan makanan bergizi, vitamin, dan seringlah olahraga. Selanjutnya, sumber kedua yang bernama Liu, berumur 21 tahun. Apakah Anda percaya kalau COVID-19 itu sangat berbahaya? Untuk awalnya cukup. Walaupun setelah sembuh dari COVID, saya masih percaya ini masih sangat berbahaya. Walaupun untuk anak atau untuk dalam orang-orang yang umurnya lebih muda, mungkin tidak begitu signifikan, tapi tetap resiko pada kerabat atau keluarga yang lebih tua dan orang yang lebih rentan itu juga masih cukup tinggi. Jadi iya, masih sangat berbahaya. Mungkin tidak kepada saya spesifiknya, tapi secara umum saya cukup yakin itu berbahaya. Sejak kapan Anda terkena positif COVID-19?
Em, saya kurang ingat waktu pastinya, tapi mungkin sekitar bulan Mei pada tahun lalu, untuk waktu saya kena konfirmasi positif COVID-nya. Dan itu berlangsung sekitar 2 mingguan sih, karena karantina seperti biasa. Pada 1,5 minggu badan udah mulai kembali seperti biasa sih. Bagaimana perasaan Anda ketika terkena COVID-19? Em, Pas pertama kali konfirmasi positif ya cukup cemas, karena mengingat masih mengingat bahaya-bahayanya untuk COVID. Selain bahayanya juga bahaya setelah walaupun sembuh. Pada saat itu kan masih banyak berita bahwa walaupun sudah sembuh atau Anda sudah recover dari COVID, banyak apa ya kita bilang efek sampingnya yang bahkan masih terasa walaupun setelah kita sembuh dari COVID. Penanganan COVID-19 dari rumah sakit atau di rumah? Untuk saya khususnya itu karantina mandiri di rumah. Bagaimana penanganan isolasi mandiri Anda di rumah? Untuk kasus saya secara khusus itu cukup unik, karena pada waktu itu saya tinggalnya di kontrakan sendiri. Jadi untuk masalah karantina mandirinya cukup simple. Untuk kebutuhan lain, khususnya kayak makan sehari-hari, karena sistemnya karena di rumah kontrakan sendiri juga, jadi saya cukup banyak kan pesan ini sih, ojek online untuk antar makanan, pesan makanan dari Gojek, GrabFood, baru suruh titip aja di depan dan nanti saya ambil sendiri. Jadi untuk kasus saya khususnya karantinanya cukup mudah, dan untuk isolasinya lebih mudah lagi. Apakah pesan Anda untuk masyarakat terkena COVID-19? Untuk yang terkena ya. Untuk yang terkena khususnya yang muda, mungkin jangan terlalu cemas. Di sisi lain, cemas atau stres ketika sudah sakit mungkin tidak begitu membantu, tapi di sisi lain juga tetap perhatikan diri sendiri, khususnya coba isolasi dan isolasi diri sendiri ketika masih terkena, dan mungkin usahain, mungkin akan terasa bosan atau ya terasa terbatasi, tapi untuk sementara itu sampai sembuh, mohon usahakan ya karantina sendiri, coba hibur diri sendiri, karena biasanya terkunci di satu ruangan untuk orang yang untuk kasus umumnya kan. Jadi ya usahakan jangan istilah nakal, jaga kesehatan, jaga diri sendiri, usahakan isolasi sebisa mungkin, jangan interaksi dengan orang lain sebanyak mungkin, dan tunggu sampai sembuh aja, baru semuanya akan kembali normal. Selanjutnya, sumber ketiga yang bernama Jumiliono, berumur 21 tahun. Apakah Anda percaya kalau COVID-19 itu sangat berbahaya? Soal berbahaya atau enggak ya itu tergantung kita sendiri deh. Kalau misalkan kamu sehat ya aku rasa itu gak berbahaya kan. Dan kalau kamu bisa pandai jaga kesehatan. Tapi kalau kamu orangnya pola hidupnya hancur, selalu sakit-sakitan ya jelas berbahaya dong. Apalagi kalau yang tidak dipungkiri yang umurnya sudah tua atau yang anak kecil, bahkan bayi atau balita, itu sudah beda cerita. Sejak kapan Anda terkena COVID-19? Sebenarnya aku pernah kena dan aku udah sembuh, tapi itu udah lama banget. Itu pas masa-masa pertama kali COVID itu memuncak, bukan yang Imlek tahun lalu ya, tapi waktu di pertengahan Juni 2020. Jadi
Di sana itu waktu aku udah vaksin pertama, beberapa hari kemudian aku langsung terkena COVID. Bagaimana perasaan Anda ketika terkena COVID-19? Perasaan ya, pertama kali itu rasanya kaget banget. Gak nyangka kalau aku juga bakal salah satu yang kena COVID gitu. Karena aku confident banget sama percaya diri tentang imun tubuh saya, karena saya juga jarang sakit. Tapi mungkin itu karena saya lengah sendiri. Waktu sudah habis vaksin, saya masih pergi paksa olahraga dan saya kurang tidur. Pola tidur saya masih cukup tidak teratur dan akhirnya kena. Mungkin itu alasannya. Penanganan COVID-19 dari rumah sakit atau di rumah? Di rumah, Bagaimana penanganan isolasi mandiri Anda di rumah? olahraga di pagi hari, lalu berjemur dengan matahari, makan secukupnya, lalu tidur lebih awal. Apakah pesan Anda untuk masyarakat terkena COVID-19? Jaga protokol kesehatan, lalu jangan berpikir kalau vaksin itu sia-sia atau malah menambah beban. Kalau bisa vaksin, mohon vaksin, karena itu salah satu cara untuk menghilangkan masalah pandemi ini dari dunia. Selanjutnya, sumber keempat yang bernama Renal berumur 19 tahun. Apakah Anda percaya kalau COVID-19 itu sangat berbahaya? Ya, saya sangat percaya kalau COVID-19 itu sangat berbahaya. Sejak kapan Anda terkena positif COVID-19? Sekitar tanggal 27 Agustus 2021 itu sekitar di pagi hari yang gitu baru sadar. Bagaimana perasaan Anda ketika terkena COVID-19? Awalnya itu sangat kaget sih. Nggak nyangka aja bisa kena. Penanganan COVID-19 dari rumah sakit atau di rumah? Di rumah, Bagaimana penanganan isolasi mandiri Anda di rumah? saya sih dapat obat dari dokter. Kemudian kita konsumsi setiap hari obatnya. Itu secara teratur. Dan istirahat juga sih di rumah. Apakah pesan Anda untuk masyarakat terkena COVID-19? Seringlah menggunakan masker jika berada di luar dan berusaha jaga jarak kepada setiap orang dan seringlah mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer dan berusaha jangan bersentuhan dengan orang lain kalau bisa. Selanjutnya, sumber kelima yang bernama Junita berumur 23 tahun. Apakah Anda percaya kalau COVID-19 itu sangat berbahaya? Kalau menurut aku tergantung sih, maksudnya kalau misalnya imunnya rendah berarti itu bisa ada yang kamu, tapi kalau misalnya kamu punya sistem kekebalan tubuh yang oke, mungkin nggak terlalu berbahaya di kamu, tapi tetap aja berbahaya karena nggak bisa dilihat sih, jadi kita nggak bisa kayak antisipasi, nggak bisa kita antisipasi gitu karena kita nggak bisa ngelihat. Sejak kapan Anda terkena positif COVID-19? Itu kemarin terakhir di bulan Juli 2021. Bagaimana perasaan Anda ketika terkena COVID-19? Kalau perasaan sih waktu itu sebenarnya lebih ke refleksi diri sih, karena sebenarnya honestly kalau misalnya secara prokes kita udah jaga prokes, kita udah jaga diri dengan sebaik mungkin, karena memang pada masa pandemi itu udah nggak keluar rumah, udah nggak yang ketemu sama teman-teman atau nongkrong di tempat umum, yang benar-benar straight pergi kerja dan pulang ke rumah, tapi kok masih bisa kena. Jadi paling banyak kayak perasaan-perasaan kok bisa kenanya dari mana, seperti itu sih. Penanganan COVID-19 dari rumah sakit atau di rumah? Kalau di aku itu di rumah. Bagaimana penanganan isolasi mandiri Anda di rumah? Kalau misalnya isolasi di rumah itu jadinya waktu itu aku di rumah sendirian, tapi memang ada mamaku yang jaga dan ngerawat, jadi memang benar-benar rumah itu jadi kayak lebih terschedule sih. Misalnya kita bangun pagi udah harus sarapan, terus setelah sarapan itu kita harus konsumsi obat, vitamin dan lain-lainnya, terus straight pergi keluar untuk berjemur. Udah berjemur ya udah balik ke dalam kamar, dan isolasi di kamar sih. Jadi mostly benar-benar cuma di dan nggak kemana-mana gitu sih. Apakah pesan Anda untuk masyarakat terkena COVID-19? Kalau misalnya aku untuk yang terkena itu
satu sih, jangan ngerasa kecil hati, karena menurut aku orang-orang yang terkena COVID tuh rata-rata kayak ngerasa agak terkucilkan, karena tuh mungkin gak tahu ya dari masyarakat jadinya tuh kayak oh dia pernah kena COVID nih mungkin, atau dia lagi kena COVID kan, jadinya tuh secara nggak langsung kan dijauhi gitu ya. Jadi menurut aku tuh satu, imun itu penting, jadi harus tetap bahagia, karena kalau misalnya nggak bahagia akan sangat sulit banget buat kamu itu naikin imun dan recover, karena virus ini kan nyerang antibodi kita. Jadi ketika kita down, kita sad, dan mungkin kita ngerasa kayak aku jadinya dikucilkan, aku jadinya gini-gini dan bla bla bla, itu justru bakal bikin imun kita tuh semakin drop. Tapi usahain tuh untuk tetap berpikir positif, lakuin hal-hal yang membangun, dalam artian kayak gunain waktu-waktu kosongnya tuh kayak lebih produktif, ngelakuin hal-hal yang bisa kamu lakuin di kamar dan aktivitas-aktivitas yang bisa dilakuin sendiri gitu sih. Jadi biar imun kamu juga naik. Terus jangan lupa untuk makan yang banyak, makan yang teratur, yang sehat, dan istirahat juga penting, harus istirahat yang cukup, nggak boleh bergadang, dan jangan lupa berjemur. Itu aja sih. Dan yang terakhir, sumber ke-6 yang bernama Kitty, berumur 22 tahun. Apakah Anda percaya kalau COVID-19 itu sangat berbahaya? Menurut saya sih COVID-19 itu bahaya untuk yang lanjut usia sama yang ada penyakit kronis sih. Sejak kapan Anda terkena positif COVID-19? Saya terkena positif COVID-19 itu pas Juli tanggal 14 2021. Bagaimana perasaan Anda ketika terkena COVID-19? Rasanya agak deg-degan gitu sih, agak takut-takut, tapi ya semuanya bisa dilewati sih. Penanganan COVID-19 dari rumah sakit atau di rumah? Untuk penanganan COVID-nya itu saya di rumah. Bagaimana penanganan isolasi mandiri Anda di rumah? Penanganan isolasi saya di rumah itu makanan dan segalanya itu dibawa sama keluarga saya ke lantai atas, terus pas ke toilet saya turun ke bawah, dan itu disemprot saniter setiap langkahnya gitu, jadi sekalian disinfeksi. Apakah pesan Anda untuk masyarakat terkena COVID-19? Untuk masyarakat yang terkena COVID-19, saya sih berharap mereka jaga badan ya, makan kayak kandungan vitamin C, gitu aja sih, nanti bakalan sembuh kok. Pada video ini, kesimpulan dari ke-6 sumber ini adalah COVID-19 sangat berbahaya karena bisa membuat orang menjadi sakit parah dan merenggut nyawa seseorang. Sehingga di saat konfirmasi positif COVID-19 dapat membuat cemas karena mengingat bahayanya COVID-19 walaupun di saat sembuh. Dan untuk yang terkena COVID-19, cukup bisa isolasi di rumah dan ikut protokol kesehatan dan kata-kata dokter yang dinasehati. Serta bagi yang tidak kena COVID-19, disarankan juga tetap tinggal di rumah dan makan makanan bergizi dan seringlah berolahraga, berusaha jaga jarak pada orang lain sebisa mungkin agar tidak terkena COVID-19 ataupun keluarga sendiri.